Nah, ini yang nos dari kita akan kita pasang 2 tabung. Ya, Ini terakhir ya, udah form terakhir mesin ini yang bakal kita pasang ke S15 Gold. gas dong, gas. Keluar api nggak? Halo semuanya, selamat datang di Mods Battle Season 2 episode keempat. Sekarang kita ada di Inspiration Motorsport. Dan di sini ada Subaru GC8 punya teman gua Mas Yahya. Ini bukan punya pengepul, ini lebih keren karena white body, mirip kayak 22B gitu. Keren banget ini mobil. Tapi kita kesini bukan buat mobil itu. Kita kesini untuk mobil yang warna biru juga, yaitu Silvia gue, Mona Lisa. Ya, kemarin kita bawa ke sini karena udah nggak ada lagi yang bisa dikerjain di garasi. Bukan udah nggak ada sih, bisa dikerjain di garasi, tapi dengan waktu yang lebih lama. Sedangkan ini deadline-nya udah tinggal 4 hari lagi. Bayangin, 4 hari lagi ini mobil harus selesai. Dan kondisinya, nih kita lihat. Dan kemarin itu juga kepotong balap. Gue sama Iko balap dulu, jadinya makin nggak bisa ngurusin mobil. Untungnya, kita serahin semua ke tim Inspiration Motorsport yang sekarang perubahannya udah lumayan banyak. Semua yang dibutuhkan untuk dipasang di mesin ini udah kepasang. Dan wiringnya udah hampir jadi nih. Kalau kita lihat, wiring bagian coil, wiring bagian injektor, dan rapi banget hasilnya. Semuanya ada labelnya, ini yang gue suka banget. Karena ini kan mobil nanti bakal sering misalnya gue bongkar, atau ada perubahan, atau ada problem di tengah jalan pas mobil ini lagi road trip. Jadinya kita bisa benerinnya dengan sangat mudah karena kita udah tahu nih, saat kita ngebongkar satu soket, masangnya lagi udah nggak perlu nerka-nerka karena udah ada labelnya semuanya. Itu yang menurut gue detail-detail yang gue suka banget dari Inspiration Motorsport. Dan kalau kita lihat ke dalam nih, Mas Rehan lagi ngelanjutin wiring bagian dalamnya. Switch ya Mas ya? Relay ya? Oh, untuk fuel pump. Nah, kita lihat lagi ke belakang nih. Ini ada hasil karya gue yang disempurnakan oleh tim Inspiration Motorsport. Ini udah kepasang semua dan semoga udah nggak bocor. Ini juga udah, kemarin ada beberapa yang salah yang di bagian dalam sini. Ternyata itu kurang panjang dikit, sekarang udah dipanjangin. Kalau kita lihat lagi nih, ke sebelah sini nih, bagian kolong. Nah, ini udah kepasang juga bagian fuel line yang buat ke bawah. Jadi ini udah masuk ke bawah kolong sini sampai ke depan. Kembali ke engine bay, ini semua bagian fuel systemnya udah dipasang. Fuel pressure regulatornya juga udah kita pasang yang DW kemarin itu. Gue milih di sini karena biar ngumpet ya, biar bagus ada di baliknya si booster. Jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ngelihat si gutsnya ini jadi susah. Bisa sih diintip dikit tapi rada susah. Tapi karena ini kita buru-buru banget, jadinya kita biarin aja gini. Nanti setelah Mods Battle bakal kita pindahin gutsnya doang ya, tapi regulatornya tetap di sini. Gutsnya kita pindahin ke deket fuel rail, biar lebih akurat ngebacanya dan kita ngelihatnya juga gampang gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga bagian plumbingnya di bagian fuel rail juga udah kepasang semua. Wiring di kolongnya juga udah sebagian kepasang. Sebagian juga belum karena masih dalam proses. Untuk radiatornya kemarin kan kita udah pakai chest bay nih, cuma dimodifikasi sedikit buat fan-nya karena ternyata kalau kita pakai fan spal tuh yang salah satu yang paling bagus ya, itu karena motornya tebel banget jadi tetap mentok ke bagian mesinnya, puli-pulinya. Nah, tapi ini juga tetap kita akalin, kita majuin lagi bracketnya semaju mungkin dengan fan yang ada dan pakai 2 tipe fan yang beda. Yang satu yang motornya lumayan tipis, yang satu yang motornya tebel banget supaya nyedot anginnya lebih bagus lah dibanding yang tipis. Dan ini keduanya bisa dual speed, jadi sekaligus jadi fan buat AC juga. Jadinya efisien juga, cuma perlu 2 fan aja, nggak perlu fan lagi di depan karena di depan udah nggak ada tempat lagi. Ini udah buat kondensor doang, nggak bisa kita naruh fan lagi. Jadi setup kayak gini
ini sangat-sangat bagus menurut gue, sangat efisien. Dari tadi kita ngerjain mesin sambil ada teknisi audio lagi masangin semua audio dari Venom. Ini kita pakainya simple banget, layaknya mobil harian aja, cuma pakai subnya satu. Ini subnya unik banget, subnya ini bisa masuk ke dalam ban serep. Tapi kebetulan karena ban serepnya nggak ada, jadi subnya ya nempel aja. Tapi ini pakai bracketnya ban serep, jadinya kita nggak perlu bikin bracket lagi, nggak usah capek-capek bikin bracket lagi. Untuk bagian Twitternya itu nanti akan kita pasang, untuk covernya lagi dibuat di bengkel interior, dan untuk speaker-speakernya udah dipasang tadi sama teknisinya. Sekarang kita balik lagi ke mesin. Suatu pencapaian yang sangat lumayan hari ini milestone banget, karena akhirnya kita bisa dengerin suara mesinnya nyala lagi walaupun cuma sebentar, karena tadi radiatornya kan lagi mau dimodifikasi sedikit. Banyak banget pengerjaannya hari ini sampai bisa mobilnya nyala. Terima kasih banyak semua yang terlibat dalam video ini, teman-teman dari Inspiration Motorsport, Mas Iwan dan Mas Maman dan Mas Delo dan Mas Muin dan semuanya, Mas Rehan juga, semuanya udah kerjasama untuk kita bisa nyalain mobil ini. Sekarang kita tinggal lengkapin semuanya, habis itu kita pasangin semua bodinya, dan gue harus rayan dulu, habis itu kita dyno. Dan seperti biasa senyum gue nggak bisa hilang kalau misalnya udah dengerin suara mobil gue nyala sekali lagi nih. Apa nih? Bro, kenapa bro? Kenapa? Apa? Kenapa? Oh, koplingnya ambles, koplingnya. Aduh. Awalnya sedikit, lama-lama benar-benar hilang. Berarti angin kosong doang, Mas. Nggak jadi. Ayo kita jalan lagi, kita coba jalan lagi. Gimana? Biasa, ada trouble sedikit tadi. Apaan? Kopling. Ada angin palsu. Oh. Karena baru pertama kali jalan nih mobil. Bener-bener baru pertama kali dicoba. Dia koplingnya hidrolik soalnya ya. Jadi kalau ada angin, ya itu kayak rem lah. Iya. Rem ada angin kan jadi begitulah. Udah Kurang dibuang tapi? Udah anginnya? di setel. Oke. Aman. Gue dari tadi nungguin yang oren-oren kok, yang dateng ada Wrangler malah. Beda, Ya bukan. udah. Sekarang berarti kita mau pasang stiker, spuring, sama kita mau fogging. biar bersih dari bakteri. Betul. Oke. Berarti kita start langsung ke Stiker ini aja. Stiker aja ya. Stiker. Tapi kalau udah dibawa cahaya begini, orange-nya baru kelihatan deh. Iya Keluar benar. Auranya keluar. Warnanya keren banget jadinya. Oke. Ini ya stikernya ya. Ini man. Oh, yes. Biar kayak Udah. Fast Furious banget. Sama nih, Brian O'Connor. Ridwan O'Connor. Jangan ada gua aja napa. Iya, sama persis ya. Persis. Nanti juga ada detail ininya Wan. Brand-brand yang kita pakai. Iya. Termasuk Auto Netcare masuk kan? Oh masuk. Oh, masuk. Nah, itu paling Betul. penting lah. Kapan lagi promosi ya kan? Iya. Tayang di channel Garasi Drift sama pengepul mobil. Masuk nama kita. Betul. Nah stikernya juga bikin nih kemarin di Next Decal nih. Iya, kalau itu mah gak usah ditanya deh, bagus. Karena Iya. gua udah pernah pakai sebelumnya. Betul. Oke. Apalagi udah. Yang depan-depan sini juga nanti pakai ya. Ada di bumper depan ada buat brandnya. Oke. Terus ini dikasih hitam-hitam? Enggak lah, Enggak. enggak.
Itu terlalu dami-dami banget. Iya sih. Kita yang aslinya aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Gitu. Oke. Ini mau kita yang pasang? Laksanakan. Mau yang kita pasang apa? Janganlah. Oh, siap. Kalau kita pasang tuh pasang kayak macem-macem yang Yang gampang logo gitu. aja yang brand nanti. Hah? Ya nggak usah, pasang Oh, tuh kita oke. pasang pengharum ruangan Oh, gitu siap. kan. Yang gampang tinggal tempel. Kalau ini harus dikerjakan profesional. Biar hasilnya sempurna ya. Iya, orang-orang Max DK profesional kan? Nah, Betul. kita serahkan aja sama dia. Betul. Langsung aja kali disuruh dia garap ya. Ini berapa lama nih kira-kira? Stiker kan kira-kira 2 jam. 2 jam, Spuring setengah jam. setengah jam. Kita back taklin paling setengah jam. Berarti kurang lebih 3,5 jam ya? Iya. Oh ya udah, kalau gitu gue titip mobil dulu ya. Oh, siap. Ya udah, gue titip ya. Siap. Ntar kalau udah selesai tahu rumah gue aja. Oh, aman. Oke. Thank you. Gue pantau pasti. Hati-hati, Wan. Wih, hasilnya keren banget nih. Emang Max Decal deh kualitasnya, mantap. Nah, ini kenapa gue milih Max Decal, karena kecerahan warnanya itu dia bagus banget gitu, sesuai warna hijaunya yang didapat, sesuai kayak di Fast for Use. Udah gitu, dia tuh bubble free, jadi nggak ada nih gelembung-gelembung di stiker ini nih, nggak ada keriput-keriput. Semua tuh rata dan merekatnya tuh bagus banget, gak gampang terkelet. Udah gitu, kalau emang udah bosan, kita kelet pun gak bakal berbekas tuh lem-lem yang dari stiker ini. Kayak mantap lah Max Decal. Sip, tutup. Bak taklinnya udah kita turunin. Nah, kita tunggu sampai 15 menit. Asap akan hilang, otomatis kuman-kuman semua virus juga bakal hilang. Kenapa gua spuring juga? Karena ban nih udah keluar dari fendernya nih. Seharusnya kan rata fender minimal lah ya. Nah, ini keluarnya pun lumayan banyak. Harusnya ini masih bisa di chamber. Kita chamber, otomatis ban agak lebih masuk nih ke dalam fender. Jadi pas main nih nggak kayak sekarang nih, kalau main ini masih mentok. Sedangkan kalau udah di chamber, ini ban pasti akan main masuk ke dalam fender. Gitu. Pokoknya kita setting supaya fitmentnya bagus dan aman pastinya. Akhirnya udah bisa bawa mobil ini lagi tanpa harus pakai towing. Ini mobil udah nyala, walaupun ini masih belum tuningan yang udah bisa aman untuk dipakai ngebut gitu ya. Ini masih tuningan yang safe untuk dipakai rain. Dan terima kasih banyak Mas Iwan dan teman-teman dari Inspiration Motorsport. Makasih banyak juga Mas Ovi yang udah timing lock mesinnya. Jadi udah bisa safe untuk kita pakai rain sekitar 100 km gitu. Sekarang kita pasang aja semua body partsnya yang belum kita pasang nih. Gue pengen lihat warna birunya kalau udah keseluruhan kepasang nih bodinya. Langsung aja kita pasang.
Semua body parts-nya udah siap kecuali bumper belakang. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih di bumper belakang ada bagian yang masih belum dicat nih. Nah ini mau gue pilok aja untuk sementara. Jadi pas semua body kepasang udah bagus banget gitu. Dan ini hal yang gue tunggu-tunggu dari beberapa minggu yang lalu pas kita ngerjain si S15 Mona Lisa, karena ini adalah hal yang paling satisfying, yaitu masang instalasi keseluruhan body untuk terakhir kalinya. Langsung aja kita kerjain yang ini dulu. Akhirnya kepasang juga mobil ini dan udah kelihatan kayak mobil lagi sekarang. Tadi sekitar 2 tahun mobil ini nggak kelihatan kayak mobil, sekarang udah enak banget liatnya. Udah bisa jalan, udah bisa belok. Yang belum cuma lampunya doang. Ini lampu sementara, ini kita pakai punya Bimo atau punya Iko ya. Ini spare mobil balapnya mereka yang gue pinjam karena lampunya lagi kita restorasi dikit yang aslinya punya dia. Dan sekarang kita mau cuci aja nih mobilnya karena kemarin kotor banget di bengkel dan pulang juga kena hujan, kotor banget. Sekarang kita cuci aja mobilnya. Nah, sekarang kita lihat nih, turbonya udah kepasang. Kemarin kan kita ke bengkel piping ya kan, bisa dilihat dari piping yang stainless ini juga udah di wrapping biar nggak panas ya kan. Sekarang harusnya sih turbonya ditutup sama selimutnya juga, cuma selimutnya masih di rumah. Ini nanti diselimutin jadi dingin semuanya, jadi nggak bakal ngerusak ke kap juga dan juga ngurangin panasnya dia. Pipingnya juga udah jadi, piping intercooler nih, aluminium, bikinnya juga rapi banget ya kan. Sekarang kita lagi mau wiring, proses wiring. Nah, wiring mesin dan bodi depan itu udah kepasang semua. Tapi ada masalah lagi, masalahnya itu di wiring dari tengah bodi itu ke belakang mati. Jadi lampu mati, fuel pump mati, pokoknya yang bagian-bagian belakang mati semua. Nah, ini kita mau ganti wiring yang baru semua, diurut lagi satu-satu, itu kerjaan banget. Ya, tapi kita semoga biar cepet ya kan, kita langsung aja ke belakang yuk. Nah, kita lihat ke bagian belakang ya. Nah, ini wiringnya mulai dari sini nih. Ada sebagian yang nggak tahu, ada yang konslet, jadi lampu mati semua, terus plat nomornya juga mati. Nah, ini mau ngurut nih. Mulai dari sini, potong ya kan, cek satu-satu, ada nggak aliran listriknya gitu-gitu kan. Masuk ke fuel pumpnya. Fuel pumpnya juga ternyata ada masalah. Nih, fuel pump yang lama. Ini sebenarnya udah racing sih. Mereknya nggak tahu nih mereknya apa. Bawaan mobilnya racing tapi mati dan udah nggak bisa diperbaiki. Nah, akhirnya kita ganti ke fuel pump racing. Nih, fuel pump ini ganti semua. Ini kelebihannya udah 320 bar, jadi intinya tuh nyemprotnya ke depan tuh lebih bagus lah gitu dibanding yang ini, bawaan yang ini. Terus kita ada sedikit modifikasi di bagian selang bensinnya, in outnya ini. Tadi biasanya kan kita pakai yang kleman tuh,
Cuman kayaknya kemarin ada patah, jadi kita pakai AN, jadi pakai drat gitu, terus dilas mati. Jadinya pasti lebih kokoh dan gak bakalan bau bensin gitu. Nah, habis itu kita masuk ke bagian knalpot yang kemarin kita bikin. Ada bagian yang penyok, sekarang udah nggak penyok nih. Keren banget mas bikinannya. Nih bisa dilihat di bawah sini, dia udah nggak penyok ya kan. Jadi bagian pipa, header sampai ke belakang tuh udah beres semua. Jadi tinggal turbonya dikasih selimut aja, habis itu udah beres. Nah, harusnya sih seminggu ini udah siap di starter ya kan. Sekarang kita masuk ke bagian velg. Velgnya juga udah datang nih. Kalian penasaran kan? Velgnya kita menggunakan work wheels, tipenya itu Seeker MX. Kayak gimana penampilannya kita lihat. Yuk. Nah, velgnya udah datang dari Work Wheels Seeker MX. Nih, dia pakai ukurannya itu ring 18, lebarnya 9,5, offsetnya 38. Kita lihat nih, jeng jeng. Nah, kenapa sih kita pilihin model kayak gini? Kalian pasti mikir gitu kan? Karena Fast and Furious pada zaman itu makanya velg-velg kayak begini. Makanya ini pas banget nih pilihan gue sama Jackie nih. Sekarang kita bakalan test fitting ya. Memang hari ini tuh belum bannya tuh belum datang. Jadi kita bakalan tes dulu. Dia rata fender atau enggak sih? Apa perlu adapter atau enggak sih? Perlu spacer atau enggak ya kan? Wih, gila. Work Wheels. Nah, kita coba pasang ya. Ini yang gue demen dari velg ini juga ada rainbow-rainbownya nih. Tahun 2000-an banget. Wih, kayaknya cakep ya. Nggak terlalu keluar juga, aman nih buat road trip. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Kalian bisa lihat nih, rem yang kita pakai ini adalah prototipe dari rem pengepul mobil. Ini bakalan kita pakai juga di most battle, jadi bakalan ketahuan nih durability-nya gimana ya kan. Kita bakalan pakai battle, pakai road trip. Ini sekarang pasang di sini, kita mau coba fitting dengan velgnya, karena velgnya yang depan itu kan lebarnya belang ya, yang belakang 9,5, ini 8,5. Kita cobain yuk. Mentok nggak ya? Aman sih, nggak mentok. Cakep sih. Kebetulan fendernya juga kita lagi pergi untuk di stikerin, jadi belum kepasang, kita belum bisa ngukur fitmentnya. Tapi kalau dari pengereman sama velg udah nggak mentok, udah cakep. Nah, sekarang kita bakalan unboxing joknya RX-7 FD. Nih, joknya baru datang, udah direstorasi dengan sama AG Jok BSD. Nih, top banget kerjaannya. Kita unboxing yuk. Nah, ini joknya udah dibikinin sama AG Jok ya kan, BSD. Semua bagian yang tengah sini kita ganti dengan bahannya namanya Ateza. Ateza itu adalah bahan OEM dari mobil Lexus. Nih bahannya enak banget. Tadinya mau Alcantara, cuman kayaknya Ateza lebih enak deh. Nih. Dia nggak seberantakan dengan Alcantara, tapi dia juga bahannya enak. Terus yang pinggirannya sini dibalut dengan microfiber. Itu juga bahannya dingin banget. Nah sekarang interior dari Vertu sudah datang. Yuk kita pasang, kita lihat hasilnya bagaimana. Setelah terpasang, akhirnya kita bisa lihat bahwa hasilnya benar-benar memuaskan. Lihat, jahitannya rapi, lurus, dan wah ini benar-benar berkelas deh.
Jadi kemarin tuh mobil ini kita pasang stiker, sekalian kita spuring di bengkel. Nah, pas kita bawa jalan, ternyata karena peleknya besar dan agak sedikit keluar, itu tuh suka mentok ke bagian atas sini. Nah, solusinya sebenarnya ada dua. Kita bisa, ini coilover ya, coilovernya bisa disetting super keras, biar dia mainnya travelnya nggak banyak, cuma jadinya nggak enak. Nah, terus kita akhirnya nemuin solusi, kita pakai ini nih. Ini namanya Prime Suspension Active Stabilizer. Nah, ini fungsinya, dia tuh kayak buffer, dia ngeganjel suspensi, biar kalau misalkan dia bergerak, itu dia kayak semacam stopper. Karena pakai ini, dia nggak perlu disetting terlalu keras coilovernya, tapi ketika dia kena posidur atau lubang, dia itu keganjel sama si Prime ini. Jadi nggak mentok. Jadi ini ibarat kita mengurangi travel suspension tanpa harus mengorbankan mobil jadi keras banget gitu. Nah, semoga dengan pasang ini udah nggak mentok lagi mobilnya dan kita bisa menang di Moss Battle kali ini. Bagian interior udah selesai direstorasi, thank you banget Mas Hardi dan tim dari Hardi Classic, dan ini warnanya udah bagus banget. Sebenarnya interior gue itu rada abu-abu, tapi sengaja gue minta yang warna lebih gelap karena enak aja gitu kalau misalnya di dalam mobil yang gelap, interiornya jadi nggak silau gitu. Dan hasilnya oke banget nih, rapi banget, ada sebagian yang di red trim jadi fabrik, sebagian dicat. Dan dashboardnya nih kalau kita lihat, wah dashboard gue tadinya udah buruk banget, tapi sekarang udah oke banget. Dan ini juga diganti nih. Ini diganti kulitnya, jadinya nanti short shifter gue jadi bagus banget. Dan ini akan dipasang sama tim dari Hardi Classic. Sekaligus gue mau nyelesain yang belum selesai di bagian bagasi. Jadi ada kotak aki yang belum kita pasang. Jadi ini kita kotak aki dari Tonka. Ini bagus banget kotaknya. Bekas mobil balap gue sih sebenarnya zaman dulu. Daripada beli baru kan mending kita pakai yang udah ada. Dan ini kita pasang di bagian sini. Karena lampunya udah on the way, kita bongkar aja biar nanti pas sampai langsung kita pasang. Lampu aslinya mobil ini udah kayak baru lagi, udah di restore total oleh Auto Retro Lumen Slide yang hasil akhirnya ini bener-bener kayak baru banget deh. Dan kita pakai bohlam LED yang super terang dari Osram X Young Motor. Intinya lampu udah selesai semua dan udah dites. Lampu sen, lampu gede sama lampu kecilnya udah bisa nyala semua. Dan kemarin yang kita kerjain di bagian bagasi juga udah. Ya nggak bakal sewah apa sih bagasi di mobil ini. Karena cuma ada satu sub, aki, sama fuel source tank doang. Nanti mau kita rapin lagi sih, kita tutup, tapi kalau ada waktu aja. Untuk sementara menurut gua udah sangat cukup. Dan di bagian interior juga udah kepasang semuanya. Ya, untuk interiornya banyak banget sih yang berubah dari dulu. Ini udah kayak di mobil baru lagi, udah di restore semuanya. Cuma setir, gue pasangin setir grip Royal yang kayu gue ini karena gue mau nostalgic aja. Jadi nanti sih pas lagi battle kita bakal pasang yang Nardi karena lebih grip di tangan. Gue ini cuma buat nostalgic aja. Dan pas shifternya ini enak banget. Kalau kalian coba ini bener-bener short shifter semua. Dan sebenarnya gue udah siap untuk Ryan ini bener-bener udah mau langsung berangkat. Semua peralatan udah gue siapin. Jadi kalau ada problem apa-apa di jalan, insya Allah bisa kita atasi kalau kita bawa semua alat-alat ini.
Dan langsung aja kita jalan. Sekalian mau ketemuan sama Mas Ridwan di... Suara enak banget ya. Sekalian mau ketemuan sama Mas Ridwan di daerah Simatupang. Habis itu kita rayain barengan. Akhirnya bawa mobil ini lagi setelah 2 tahun nggak bawa nih mobil. 2 tahun kok mobil ini nggak kita. Nggak enak, mobilnya nggak enak. Apaan enak? Lebih enak dari mobil dia. Apaan enakan mobil gua? Tapi gimana menurut lo mobil gua? So far oke. Cuman finishingnya aja, mungkin karena masih dempul. Jadi ada sedikit geradakan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya oke lah ya. Ini Oke kan banget. nanti akan dicat juga setelah Dari Mods Battle. kemarin 2 tahun lalu tuh sama sekarang benar-benar beda jauh banget. Jauh ya. Tinggal Jauh. fitment aja bener-benerin dikit ya. Udah Sekarang stop kita mau rayain tapi nunggu Mas Ridwan dulu dan kayaknya udah datang. Wih. Udah datang nih. Sorry tuh saya ini lebih oke sih daripada itu. Mohon maaf ya, Mas. Gua rada setuju. Lihatnya Assalamualaikum. warnanya lebih oke ya. Halo Mas Ridwan. Halo, Mas. Sangat disayangkan tim pengepul mobil nggak bisa ikutan karena Kojeki terpapar COVID-19. Kita doakan aja semoga cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas lagi. Lalu setelah gua dan Ziko memuji-muji cat Supra Mas Ridwan yang keren banget kalau lihat langsung dan Mas Ridwan memuji-muji trunk setup mobil gua yang ada embernya, kita langsung memulai jalan untuk rayaan mesin, kopling, dan berbagai parts di mobil kita masing-masing. Langsung masuk tol dan kita kali ini rayain bareng Mas Ridwan dengan Supranya yang keren banget menurut gue. Gue langsung teringat almarhum Brian O'Connor. Seperti biasa, gue nggak boleh ngebut maksimal 3000 rpm karena ini kontroversi ya. Untuk rayain itu sebenarnya banyak yang bilang A, banyak yang bilang B, tapi gue percayanya kalau kita nggak boleh sampai 3000 rpm dan harus ada di dalam beban mesinnya, jadi harus di gear tinggi tapi kita gas pelan gitu. Jadi mesin itu lagi ada di beban yang tinggi gitu. Dan kayaknya gue baru dapat kabar dari Mas Ridwan kalau bensinnya habis, kita harus keluar tol lagi untuk dia ngisi bensin. PR juga nih. Ada problem Mas. Tapi ini gunanya Ryan lah. Kita Iya. jadi tahu kekurangan. Kemarin semalam ini kan, gue tahu kekurangan mobil gue, bannya tuh? ngikis tuh, yang kita nggak jadi berangkat. Oh, yang sebelah kanan kiri? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Hanya akhirnya udah dibenerin kan ya. Gunanya Ryan sih ini sih sebenarnya ya. Kita jadi tahu kekurangan mobil kita. Inrayan sebenarnya buat mesin sih, Iya. tapi ternyata bisa buat semuanya Bisa ya. buat semuanya. Jadi tadi kita habis isi bensin, gua isi full tank, ya kan? Ya mungkin subscribers gua ini kali ya. Lagian sih gaya-gaya ngisi full tank, gua kan biasanya bensin tinggal tiris tuh. Ngisi cuma 200.000 Iya. gitu. Sekalinya full tank, oh 200.000 tuh banyak. Oh 200.000 banyak ya? 100.000 aja. Oh 200.000. Sekalinya ngisi full tank, langsung. Wah lumayan banyak ya. Iya. Kemarin tuh BMW gua pernah kayak gini, Heeh. gara-gara selangnya. Nah, itu kalau di starter kan motor listriknya nyala tuh. Ya. Apa namanya? Fuel pump. Nah, karena selangnya bocor jadi Bocor. bensinnya keluar. Tapi ketika mesinnya berhenti, Ya. fuel pumpnya nggak jalan, berhenti dia. Berhenti. Karena fuel pump mati. Ini Nah, nyala kalau terus. ini- Ini bocor terus. Ini udah berhenti, udah 15 menit kali ya? Ya, lebih mungkin. Iya, masih nyala. Masih nyala. Feeling gua ada kebocoran di ini sih, Mas. Tas. Bagian atas ya? Bagian atas. Mungkin di ini, Mas. Biasanya kan ada selang yang buat ngisi bensin tuh. Heeh. Itu kan selangnya karet tuh, Mas. Oh, yang dari nozzle ke tangki bensin. Mm-mm. Kemungkinan itu kali kelemannya gitu, Mas. Nggak kencang kali. Nah, gitu kalau kita mau bongkar juga dari atas, pengen kita lihat, udah ada audio. Jadi bongkarnya PR banget nih. Ini dilipat juga nggak bisa, udah ketutup semua sama audio. Gue takutnya karena bocor,
Entah nanti knalpotnya nembak api lah. Nah, Nembak itu api dia. nggak sih ini? Ah, Nggak tahu. Tadi lu lihat nggak? Gue nggak lihat. Oh iya, di depan gua ya. Gue di depan kan. Gue takutnya knalpot nembak api atau ini naik ke atas kan, Nah, uap yang bahaya bensin, itu, kena apa? kelistrikan, Iya, kelistrikan ada short atau apa Ah, tuh ah. bisa nyamber. bisa nyamber. Jadi lebih baik kita berhenti aja. Kita cari tahu dulu apa kekurangannya. Kalau bisa dibenerin sekarang kita benerin, kalau Ya, enggak sekarang. mungkin kita tauin aja yang mana Iya. ya. Ryan sendiri kalau gitu. Oke, kita berpisah berarti. Langsung jemputan udah datang. Sedih. Gak apa-apa mas, ketahuannya pas lagi nyoba, bukan Iya, pas iya, lagi iya. battle. Coba pas lagi battle kan, udah waktunya udah nggak ini. Nah ya, Iya, semoga ini mas, semoga nggak parah ini mas. Iya, untung nggak pas lagi battle ya. Kalau lagi battle kan ada kojeki lah gitu. Biasanya mulutnya Aduh. rada kurang Kurang sekolah gitu. ya. Dia nggak kuliah di BSI soalnya. Akhirnya kita masuk tol lagi habis berpisah sama Mas Ridwan. Tadi dia untung belum terlalu jauh, jadi dia bisa langsung balik. Bensinnya ada yang bocor. Nah, ya itu gunanya Ryan juga sih. Jadi kita bisa lebih tahu apa kekurangan mobil kita sebelum kita pakai benar-benar untuk battle gitu. Dan ini mobil juga semalam sempat ketahuan problemnya apa aja di kaki-kaki masih belum masih belum pas lah ya, sampai bannya kena fender sampai berasap, tapi udah kita benahin juga, udah kita benerin. Ya itulah salah satu gunanya Ryan, bukan cuma buat nge-break-in si mesinnya, tapi kita bisa tahu komponen-komponen lain masih ada problem atau enggak gitu. Dan mobil ini rada sedikit PR sih, karena ini kayak mobil Ziko pas kita ke Malang. Gigi 5-nya RPM 3000, speed masih cuma 70. Jadi kita benar-benar pelan banget nih di tol, tapi setidaknya di atas speed limit ya, jadi nggak ganggu pengguna jalan lain. Tapi overall untuk feel-nya bawa mobil ini jauh banget sama gua dulu. Kalau mesin masih belum terasa ya, power masih belum terasa karena nggak bisa ngebut, tapi karena kaki-kakinya udah kita ganti pakai yang drop knuckle, jadinya nggak ada bump setir sama sekali. Walaupun ada bumpy-bumpy nih, jalan tol Jor tuh banyak bumpy, tapi nggak ada bump setir sama sekali. Akhirnya sampai garasi lagi. Untung semuanya aman, untuk mobil ini nggak ada yang problem. Paling cuma AC masih rada kurang dingin, walaupun udah dingin sih. Terus kita masih ada beberapa PR lagi, stiker belum, dyno belum, terus banyak deh sebenarnya, ganti velg juga belum, ganti yang lain-lain juga masih belum, audio juga belum kita konekin. Jadi masih banyak PR-nya untuk mobil ini. Tapi ini udah milestone banget karena udah bisa jalan mobilnya. Di episode 1 ini mobil masih cuma kayak sasis doang. Tapi di episode 4 ini akhirnya udah bisa gue bawa ini mobil. Intinya gue senang banget udah sampai tahap ini. Semoga yang lainnya juga udah bisa tanpa ada problem sampai kita ke battle nanti. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah akan segera mengumumkan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Halo semuanya, gimana nih PPKM? Ada PPKM mulai tanggal 3. Pak Jeki gimana, udah sehatan? Belum, baru mulai sakit lagi. Kok Jeki cepet sembuh kok. Gejalanya apa gejalanya? Ngomongan tuh sakitnya tuh. Lu jangan gitu, ntar lu ikutan lu. Gejalanya demam, terus dompet kembang kempis gitu. Kita ada sedikit kendala nih, PPKM ini gimana cara mensiasatinya nih? Kalau menurut gua, Mas Dipo dan teman-teman yang lain, ya ini kan maksudnya himbauan dari pemerintah. Rasanya kita harus hormati juga kan. Kita ikutin aja himbauannya. Kita mungkin season break sebentar. Ya semoga teman-teman juga bisa ngerti karena memang kondisinya memungkinkan. Nanti mungkin akan kita update lagi ya. Tunggu aja. Kita season break yang belum tahu berapa lama.
Tapi tenang, Garasi Drip bakal tetap ngisi kekosongan dengan video-video Mona Lisa. Semuanya bisa lancar meskipun harus diundur, tapi nggak masalah buat kebaikan bersama. Oke, Ya. siap. Setuju. Oke, kalau gitu selamat istirahat Ko Jeki. Sampai ketemu semua. Ya, Kalau sama. Indonesia. Dadah. Bye. Hai. Sehat-sehat ya semuanya. Ya. Ya. Ya, gitu kok. Berarti kita masih punya waktu untuk selesai. Yang belum selesai di 15 gua. Lu kali Mas ini bantuin. punya waktu. Saya fokus DNZ Wheels dulu.